Halo semuanya. Sekarang kita akan membahas kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Seberapa penting sih kebebasan berpendapat bagi kita? Daripada penasaran, Yuk kita bahas. Nah, teman-teman, apa sih itu kebebasan dalam berpendapat? Kebebasan dalam berpendapat itu adalah hak setiap orang menyatakan gagasan ataupun pemikiran ataupun ide tanpa ada campur tangan. Nah, kebebasan dalam berpendapat memiliki beberapa tujuan, yaitu mewadahi ide, gagasan, pemikiran, dan sikap. Lalu, yang kedua, membentuk kehendak umum rakyat yang merupakan dasar sistem pemerintahan negara demokrasi. Nah, yang terakhir merupakan yaitu memastikan berjalannya proses demokrasi. Itulah 3 tujuan dari kebebasan dalam berpendapat. Oke, baik. Sekarang saya lagi bersama Ibu siapa? Ibu Lulu. Nah, Ibu Lulu. Jadi menurut Ibu, apa arti dalam kebebasan berpendapat? Kan kebebasan berpendapat itu kan pendapat kita sendiri, kan lain-lain mas. Kalau kita punya unek-unek ya kita punya anuan sendiri. Kebebasan sendiri ya? Iya, kebebasan sendiri, punya cara bersendiri untuk berpendapat. Ya, kalau orang kan misalnya pendapatnya gini, kita punya pedoman sendiri, kita punya inspirasi sendiri, cara untuk berpendapat gimana. Orang kan mungkin yang satu A, mungkin kita punya B. Iya. Kenapa kita punya B? Karena kita punya alasan. Seperti itu. Oke. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya bersama Bapak siapa, Pak? Bapak Slamet, Pak Selamat. Ini menurut Bapak bagaimana kebebasan berpendapat di media sosial saat ini? media sosial. Iya. Kalau bagi saya untuk berpendapat di media sosial, semua warga negara Indonesia mempunyai pendapat untuk media sosial karena akan menuju ke negara yang lebih maju lagi dan harus berlandaskan hukum tata negara maupun mempunyai hukum agama, dan itu akan menunjukkan bahwa status kita sebagai warga negara Indonesia menjadi kuat dan bisa menjalankan dengan sempurna untuk negara-negara lain juga, bilateral, multilateral dan sebagainya. Ya itu saya harap, dan untuk bisa menjadi negara yang lebih baik dan maju lagi penuh semangat bersama Gen Z-nya. Oke? Terima kasih, Pak. Oke. Contoh kebebasan pendapat yang buruk. 1. Kasus Prita Mulyosari. Contoh kebebasan pendapat yang baik. 1. Kebebasan pendapat dari vonis bebas Haris dan Faria. Aku ngerasa sekarang kebebasan berpendapat mulai dibatasi dari sosmed, apalagi kalau soal sensitif. Gimana menurut kalian? Ya sih, tapi wajar kan buat ngurangin hoax sama ujaran kebencian. Benar, tapi kalau terlalu ketat orang jadi takut berbeda pendapat. Kadang yang dilaporin cuma karena setuju. Bebas ngomong sih, tetapi sesuai pendapat masing-masing. Dan juga jangan sampai salah kata atau apapun, karena itu akan membuat perpecahan. Tapi siapa menentukan batasan? Kan aturan platform bisa bias. Ya sih, aturannya juga nggak konsisten banget. Kayak di satu negara dihapus, tapi di negara lain enggak. Menurutku sih edukasi. Soalnya orang itu perlu paham gimana cara agar tidak nyakitin hatinya orang lain di media sosial. Bener juga sih. Iya sih. Setuju. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dan juga wawancara tentang kebebasan berpendapat. Sebelum kita mau berpendapat di media sosial maupun dimanapun itu, kita perlu memerhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, kita sendiri perlu memahami topik yang ingin kita ambil. Dan yang ketiga, kita juga perlu mendengarkan pendapat orang lain tentang topik yang ingin kita bicarakan. Yang keempat, berpikir sebelum berbicara. Yang kelima, hindari emosi berlebihan. Dan yang keenam, sampaikan dengan bukti atau data. Jangan memaksakan pendapat. Fokus pada solusi, bukan masalah. Gunakan pernyataan saya dan menerima kritik dan masukan kepada orang lain dengan terbuka. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Mati. Ayo lanjut. Pendapatmu gimana? Tahu.